Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Selamat hari Jumat, Jumat berkah untuk kita semuanya. Pada hari ini aku ingin merefill beberapa kebutuhan rumah tanggaku yang habis. Ini ada kayak gula pasir, terus nanti teh juga ya karena udah habis. Terus juga aku mau refillin saus sambal nanti ke toplesnya. Di hari ini juga aku nanti punya kerjaan nyetrika teman-teman. Jadi siapa nih yang kangen aku kegiatan nyetrika? Nanti mudah-mudahan bisa jadi semangat ya untuk teman-teman yang memiliki pekerjaan yang sama dengan aku. Nah, sembari aku melakukan kegiatan rumah tangga, di sini juga aku mau sharing-sharing mengenai gaya hidup minimalis ya. Dan kali ini tema yang akan aku bahas adalah mindset orang sukses. 7 langkah menuju keuangan yang lebih baik versi orang sukses. Di sini juga aku merasa belum sukses, tapi aku ingin belajar bareng-bareng. Di sini aku mau berbagi pengalaman, kiat-kiat apa saja yang biasanya orang sukses lakukan untuk menjaga kestabilan hidup, terutama di bagian keuangan dan juga pekerjaannya ya. Kadang-kadang kita tuh melihat energi orang sukses itu terlihat lebih stabil, sikap dan emosionalnya juga lebih matang, lebih terkendali dan settle. Nah, kira-kira apa aja sih kiat-kiat yang dilakukan atau yang bisa kita contoh untuk bisa dilakukan supaya kondisi keuangan terutama atau kehidupan kita bisa menuju kesuksesan tersebut. Jadi kita bisa lakukan dengan cara yang pertama adalah fokus dan disiplin pada komitmen yang sudah ada. Contohnya kita fokus, disiplin dan konsisten pada pekerjaan ataupun usaha yang sudah kita miliki. Kita juga harus komitmen, fokus dan disiplin pada tujuan berhemat yang sudah kita tulis dalam budgeting kita setiap bulannya. Lebih produktif dan disiplin ini adalah suatu hal yang paling penting atau paling dasar untuk dilakukan pada prioritas kiat-kiat menuju kesuksesan. Yang kedua yaitu dengan menseleksi informasi yang masuk ke dalam otak atau pikiran kita. Mana-mana aja informasi atau informasi yang perlu kita masukkan maupun informasi yang harus kita skip. Berbagai macam informasi yang ada di zaman sekarang itu sebenarnya tidak harus kita masukkan semuanya pada pikiran dan kehidupan kita. Bahkan kadang-kadang informasi tersebut bisa juga menjadi toksik atau racun ya, dan tidak bermanfaat untuk kehidupan kita. Makanya perlu menseleksi atau memilah-milah mana-mana saja informasi yang sebenarnya itu bermanfaat bagi kehidupan kita. Karena setiap individu pasti memiliki kehidupan yang berbeda-beda. Contohnya kita sebagai ibu rumah tangga, informasi ataupun tontonan apa aja sih yang bermanfaat kehidupan kita sehari-hari. Contohnya nih, informasi atau pengetahuan maupun tontonan yang bisa mengedukasi, misalnya tentang cara berhemat atau misal cara tentang produktif dari rumah, lalu juga mungkin menyusun menu di dalam rumah atau di kehidupan kita sehari-hari, informasi tentang parenting, informasi tentang bersikap dan lain sebagainya. Atau mungkin pelaku-pelaku usaha perlu juga mencari informasi-informasi yang bisa meningkatkan income ataupun pendapatannya, informasi tentang sesuatu hal yang bisa mengembangkan usaha tersebut, contohnya dari segi pemasaran sesuai dengan teknologi dan perkembangan zaman saat ini. Teman-teman, aku udah selesai refill-refillnya. Ini aku sambung kegiatan aku nyetrika ya. Mohon maaf, mungkin ada beberapa dari teman-teman yang mungkin risih dengan kondisi setrikaku yang udah gosong. Tapi ini masih bagus buat digunain, jadinya aku masih pakai. Lanjut ya, langkah yang ketiga yaitu kecepatan. Dalam arti kita harus tetap up to date sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi yang ada di zaman sekarang, dimana kita tidak boleh menutup mata dan telinga akan perkembangan zaman teknologi yang bisa membantu perkembangan usaha atau pekerjaan kita. Contohnya media untuk pemasaran maupun promosi. Selain itu, kita juga seperti dipaksa untuk cepat dan tepat dalam memanfaatkan peluang yang ada. Zaman sekarang, promosi media itu sangat bermanfaat ya, baik yang punya usaha atau memiliki usaha, pelaku usaha, maupun ibu-ibu rumah tangga seperti kita. Karena dari sosial media tersebut, rata-rata zaman sekarang juga bisa menjadikan pendapatan tambahan meskipun kita hanya di rumah sehari-harinya. Baik misalnya nih, yang
suka jualan bisa jualan memanfaatkan media sosial untuk pemasaran maupun marketingnya. Terus juga untuk yang kreatif atau konten kreator juga bisa memanfaatkan media untuk menambah penghasilan, karena media itu seperti pasar ya. Zaman sekarang kita bisa menemukan apapun di situ, baik informasi maupun skill kreativitas kita bisa dibayar lewat perkembangan teknologi dan media di zaman sekarang. Kiat yang keempat yaitu dengan etos kerja yang tinggi. Fokus, disiplin, semangat kurang lengkap jika tidak diimbangi dengan etos kerja yang tinggi, di mana kita harus bisa melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin yang kita bisa. Karena pekerjaan yang kita lakukan dengan baik, semaksimal yang kita bisa, akan menghasilkan hasil yang maksimal juga. Lain halnya ketika kita melakukan pekerjaan yang kita miliki itu dengan biasa aja atau dengan asal-asalan ya, pasti hasilnya pun akan tidak maksimal atau tidak sesuai yang diharapkan. Kiat yang kelima yaitu dengan menjadi gelas kosong setiap bertemu orang atau lingkungan yang baru. Sebuah sikap kerendahan hati ini mengosongkan diri akan mampu menampung informasi dan pengalaman yang lebih banyak. Sikap rendah hati juga mampu membuat kesan yang lebih baik saat kita bertemu dengan orang dan lingkungan yang baru, sehingga orang lain akan lebih cepat menaruh kepercayaan terhadap kita. Kiat yang keenam yaitu dengan menyadari kekuatan serta kelemahan diri yang kita miliki. Setiap orang memiliki sisi kelebihan dan kelemahannya atau kekurangannya masing-masing. Menyadari sedari dini kedua sisi ini yang kita miliki akan membuat kita lebih siap dan lebih sadar untuk berjaga-jaga saat menemui kendala ataupun problem ke depannya. Kita lebih siap untuk menjaga dan menutup sisi kelemahan kita, serta kita lebih siap untuk memperkuat dan menonjolkan sisi kekuatan maupun kelebihan yang kita miliki. Contohnya, ada seseorang yang memiliki kelebihan di bidang public speaking, di mana cara dia berbicara di depan orang banyak bisa lantang, lancar, dan juga to the point, sehingga orang-orang atau audiens yang mendengarkannya jauh lebih bisa menangkap apa informasi yang bisa dihasilkan atau yang didengarkan. Maka dari itu mungkin bisa menjadi pekerjaan ya, karena di sekarang ini sebagian dari kemampuan hobi itu bisa dijadikan pekerjaan maupun penghasilan. Namun kadang-kadang nih orang yang public speakingnya bagus juga memiliki kelemahan. Contohnya kadang-kadang tuh orang tersebut introvert, sehingga circle pergaulannya itu lebih kecil. Namun di zaman sekarang rasa-rasanya circle yang kecil ini tidak berbanding lurus dengan penghasilan yang bisa dihasilkan. Karena rata-rata di zaman sekarang orang-orang yang memiliki daya imajinasi, kreativitas, dan juga public speaking tinggi juga bisa tetap berpenghasilan tinggi lewat teknologi dan memanfaatkan media yang ada ya. Jadi bisa berproduksi produktif maupun berkreasi dari dalam rumah. Lalu kalau seperti aku, contohnya adalah tipe orang yang semakin menunda pekerjaan itu maka akan semakin malas. Jadi kadang-kadang kalau aku punya pekerjaan apapun, biasanya aku lebih suka mengerjakannya itu di awal. Selama aku memiliki kesehatan dan kondisi tubuh yang lagi fit, pasti akan aku kerjain di awal. Karena kalau aku itu suka menunda pekerjaan atau memipil pekerjaan tersebut, maka aku merasa hasil pekerjaan yang aku kerjakan itu kurang maksimal. Kiat yang ketujuh yaitu kita harus bisa jadi problem solver atau pemecah masalah untuk diri kita sendiri. Sangat penting dan bermanfaat ketika kita bisa mengenali diri kita sendiri dengan baik, karena hal tersebut bisa menjadi gerbang awal untuk menjadikan diri kita itu menjadi pribadi atau individu yang solutif, pribadi atau individu yang bisa memberikan solusi terhadap problem ataupun kendala yang kita miliki atau yang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari maupun lingkungan pergaulan yang kita miliki. Kadang-kadang kita suka menemui gitu kan orang-orang yang ternyata tuh solusi-solusinya seperti sangat bijak. Nah, kita juga harus bisa memiliki sikap problem solver tersebut ya, terutama untuk diri kita sendiri. Contohnya sebagai pelaku usaha musiman, misalnya nih seperti penjual kue gitu ya, seperti yang aku alami sendiri, ada beberapa bulan yang musim pemasukan ataupun pendapatan dari jualan kue tersebut itu rame, seperti bulan-bulan Ramadan, bulan Syawal, Natal, Tahun Baru. Maka perbesarlah pemasaran dan produksi pada bulan-bulan atau momen tersebut, karena penghasilan pada bulan-bulan rame tersebut bisa menutup penghasilan pada bulan-bulan yang sepi order.
Lalu ada lagi contohnya ketika seorang yang memiliki pekerjaan tetap yang penghasilan utamanya itu nominalnya tetap, tapi kadang-kadang tuh merasa bahwa penghasilannya itu di momen-momen tertentu tidak menutup kebutuhan saat itu. Contohnya pada bulan-bulan yang banyak pengeluaran, pendapatan akan terasa stagnan maupun cenderung turun padahal nominalnya sama. Jadi kita bisa mencari pekerjaan sampingan nih pada zaman sekarang. Yang nama pekerjaan sampingan ataupun usaha sampingan itu banyak sekali ya, terutama tidak harus berjualan. Kalau yang memang hobi dagang atau hobi berjualan bisa juga memanfaatkan waktu senggangnya untuk usaha sampingan tersebut. Tapi untuk orang-orang yang mungkin tidak hobi berjualan bisa memanfaatkan teknologi yang ada zaman sekarang ya, karena menghasilkan pendapatan sampingan itu tidak harus dengan berjualan. Contohnya bisa menjadi afiliator dari beberapa marketplace, terus juga bisa menjual konten-konten kreatif dari dalam rumah, terutama memanfaatkan sosial media yang kita miliki. Lalu juga yang di bidang jasa, bisa juga nih kita menjual hobi kita atau skill kemampuan kita ya. Contohnya yang bisa jahit, yang bisa make up, itu kan zaman sekarang bisa diperjualbelikan ya, dalam arti itu jasa yang kita jual begitu. Tentu saja pendapatan yang lebih dari satu lubang penghasilan ini akan membuat keuangan kita jauh lebih stabil apapun kondisinya. Dalam situasi tertentu, misalnya dalam bulan-bulan yang memang pengeluarannya cukup banyak, penghasilan sampingan ini bisa menjadi penolong di saat kita membutuhkan biaya lebih untuk memenuhi kebutuhan kita dalam bulan tersebut. Dalam bulan-bulan yang biasanya pendapatan tambahan ini bisa kita masukkan ke dalam tabungan yang kita miliki, sehingga pos budget tabungan bisa kita perbesar, dan ketika tabungan kita bisa masukkan lebih banyak lagi nominalnya, otomatis goals atau tujuan keuangan yang ingin kita raih akan tercapai dengan lebih cepat. Teman-teman, itu dia ketujuh kiat mindset menjadi orang sukses. Semoga apa yang aku share hari ini bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum. Bye.